saya Dus Maria Maringga, NIM 2213142048. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah di dalam musik. Dalam bermain bass, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, truss rod. Artinya itu part batangan panjang yang berada di dalam neck. Yang kedua, ada neck relief. Artinya kebengkokan pada neck. Yang ketiga adalah alternative picking. Itu teknik dasar memetik bass dengan dua jari secara bergantian. Keempat itu ada sympathetic vibration atau turut bergetarnya senar oleh karena petikan senar lain. Yang kelima ada action, istilah untuk tinggi atau rendahnya senar bass dari fingerboard. Nah, yang keenam ada intonation setup, artinya setup bass yang untuk menyamakan nada dari senar yang tidak dipencet dan nada pada fret ke-12 dari senar itu. Kemudian yang ketujuh adalah kickback. Ini artinya tas bass atau soft case. Kemudian yang kedelapan ada hard case, adalah tempat bass yang seperti mirip koper. Yang kesembilan ada neck bending, artinya teknik membuat suara mengayun seperti tremolo. Yang ke-10 adalah G-clamp, artinya pemberat dari besi atau brass yang dipasang di headstock. Tujuannya untuk bisa menambah sustain. Yang ke-11 ada ghost note. Ghost note itu artinya not tanpa nada atau pitch untuk memberi efek perkusif. Yang ke-12 adalah fret boost, artinya suara yang timbul karena senar bergesekan dengan fret. Yang ke-13 adalah vintage, artinya kuno tapi punya quality yang superior atau distinctive. Ke-14 adalah sustain, artinya lamanya bunyi terdengar atau lamanya senar bergetar setelah senar dipetik. Yang ke-15 ada bolt on, istilah untuk teknik pembuatan gitar yang neck sama bodinya disambung. Yang ke-16 ada one piece, atau istilah konstruksi bass yang neck dan bodinya benar-benar one piece tanpa sambungan sama sekali. Yang ke-17 ada sympathetic vibration, bergetarnya senar lain dari yang picking terjadi karena bridge one piece bisa dihilangkan dengan memakai monorail bridge. Yang ke-18 ada slap atau menampar. Nah, di sini jempol atau jari lain atau bahkan telapak tangan ke senar untuk menimbulkan suara perkusif. Yang ke-19 ada pop, artinya menarik senar sehingga senar beradu kembali dengan fret. Yang ke-20 adalah fretless, artinya bass tanpa fret. 21 ada shock bar pickup, artinya pickup yang berbentuk seperti sabun kotak. Yang ke-22 ada humbucker, artinya pickup yang didesain agar menghilangkan Yang ke-23 ada single coil pickup, artinya pickup dengan satu gulungan atau soundnya lebih bright. Yang ke-24 ada dual coil pickup, artinya pickup dengan dua gulungan bisa menjadi humbucker dan soundnya lebih low dan dark. Yang ke-25 itu ada set in neck, artinya bass atau gitar yang necknya dilem ke body, sustainnya juga lebih bagus dari bolt on. Yang ke-26 double pluck, atau mempop dua senar sekaligus. Yang ke-27 ada tapping, membunyikan bass dengan di tap atau disentuh. Yang ke-28 ada triplet slapping, artinya slap dengan triple dalam satu not seperempat, seperlapan, dan seperdua. Yang ke-29 ada up down thumb, itu dengan menggunakan jempol sebagai pengganti pick. Yang ke-30 ada harmonic, artinya menghasilkan bunyi dari menyentuh salah satu senar yang dibunyikan. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa istilah di dalam musik. Yang ke-31 itu ada largo, artinya lebar dan luas, itu adalah tempo yang lambat. Kemudian ada 32 legato, artinya instruksi yang menunjukkan bahwa urutan not harus dimainkan dengan digabungkan. Yang ke-33 ada leggero, atau instruksi yang berarti bermain dengan ringan dan tanpa paksaan. 34 ada leitmotif, itu artinya frasa musik pendek yang berulang atau biasanya dikaitkan dengan karakter, ide, peristiwa, atau objek. Yang ke-35 ada lento, itu adalah tempo yang lambat, sebuah instruksi tempo yang berarti musiknya lambat. Yang 36 ada ritardando,
sering disingkat read, adalah instruksi untuk bermain lebih lambat secara bertahap. Yang ke-37 ada ritenuto, sebuah instruksi yang untuk memperlambat. Yang ke-38 ada rondo, bentuk dengan tema yang berulang, biasanya digunakan sebagai gerakan akhir sonata atau concerto. 39 ada rubato, artinya instruksi untuk bermain dengan kebebasan. Yang ke-40 ada scale, artinya urutan nada naik atau turun. 41 itu ada sopran, artinya suara wanita tertinggi. Yang 42 ada spiccato. Teknik ini membungkuk untuk instrumen senar di mana busur memantul ringan pada senar. Yang 43 ada tenor. Tenor adalah suara nyanyian laki-laki antara bariton dan countertenor yang tertinggi dari rata-rata pria dewasa biasa. Yang ke-44 ada toccata, sebuah karya instrumental yang dirancang untuk menampilkan kecakapan teknis dan kemahiran seorang pemain. Yang ke-45 adalah tremolo, artinya gemetar, yaitu pengulangan cepat dari satu nada biasanya digunakan dalam permainan senar. Yang ke-46 ada unisono, artinya bunyi nada yang sama oleh dua atau lebih musisi atau penyanyi secara bersamaan. Yang 47 ada vibrato, artinya teknik ekspresif yang digunakan pada berbagai instrumen dibuat dengan cara menggetarkan suara. 48 ada trill, artinya ornamen musik yang terdiri dari dua nada yang dibunyikan dengan cepat secara berurutan. 49 ada flat, ditunjukkan dengan tanda yang distilasi bahwa nada yang sebelumnya diletakkan harus diturunkan setengah nada. Yang ke-50 adalah forte, artinya kuat. Nah, ini sebuah instruksi dinamis yang berarti musik harus dimainkan dengan keras. Instruksi muncul dalam bentuk huruf F keras atau FF fortissimo, artinya sangat keras, atau FFF sangat keras. Demikianlah penjelasan saya mengenai beberapa istilah dalam musik. Sekian dan terima kasih.